Halo, halo. Selamat malam semua. Apa kabar? Gimana? Hari ketiga masih semangat? Ada inget nggak kemarin kita belajar apa? Analisa fundamental 4P. 4P-nya masih inget nggak? Apa aja nih? People, yes. Apalagi? Produk, yes. Dua lagi. Performance, yes. Dan yang paling penting, yang terakhir, potential predictability. Yes, potensi bisnis ke depan. Mantap, mantap, mantap. Ya, itu udah dasar. Mari kita lanjut materi malam hari ini. Oke, sorry tadi nggak bekerja PowerPoint-nya, nggak gerak sama pulpennya. Teknis sekarang udah aman. Mari kita lanjut materi hari ketiga. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar analisa fundamental 4P, yaitu tadi people, produk, performance, dan potential predictability, itu seperti contoh saya kemarin milih buah mangga. Ya, pilih buah mangga yang terbaik, ya kan? Wah, wangi, harum, manis, wah, enak, empuk, dan sebagainya. Itu analisa fundamental. Ya, jadi kualitas perusahaannya, dalam hal ini kualitas mangga, ya. Nah, setelah itu, kita kan nanya, Bang, harganya berapa, Bang? Nah, kalau kemahalan, kita apa? Kita nawar. Nah, dalam hal ini, kalau di saham, kita nggak bisa nawar. Yang bisa kita lakukan apa? Kita nunggu. Ya, kita nunggu harganya turun, baru kita beli. Tapi prinsipnya sama. Ketika kemahalan, kita nggak buru-buru beli. Kita nggak FOMO. Wah, harus beli nih, harus beli. Kenapa? Karena ada risiko. Ya, risiko apa? Harganya turun kalau kemahalan. Orang profit taking, orang jualan, ya. Nah, jadi kita tunggu harganya murah, baru kita beli. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya saya tahu harga saham ini termasuk mahal atau murah? Apakah saham yang harganya Rp1.000 per lembar saham itu lebih murah daripada saham yang harganya 10.000 per lembar saham? Lebih mahal yang mana? Yang 1.000 atau 10.000? Atau nggak bisa ditentukan dari harga per lembar sahamnya? Belum tentu, yes. Jadi kita tidak bisa menentukan mahal murahnya sebuah saham dari harga per lembar sahamnya. Ya, karena seringkali saya dapat pertanyaan seperti ini. Coach, saya beli saham yang di bawah 100 aja deh, Coach. Kenapa? Dapat lembar sahamnya lebih banyak. Waduh, ini kurang tepat nih, kurang pas ya, gitu. Jadi jangan nggak, kita nggak bisa dari harga per lembar sahamnya. Ya, tahukah Anda, Goto waktu harga Rp300 banyak yang bilang gila Goto murah banget, satu lotnya cuma 30.000. Nah itu buat mereka yang awam kan. Wah, harganya kan Rp300 per lembar. Jadi satu lot cuma 30.000. Wah, murah banget nih saham nih, cuma 30.000. 100.000 dapat 3 lot ya gitu. Saya bilang, no, gila. Goto di harga 300 itu mahal banget. Loh, kok mahal banget? Cuma 30.000 perak loh. Nah, disinilah terjadi kesalahpahaman cara kita menentukan mahal murahnya sebuah saham. Jadi, malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menentukan mahal murah saham. Kalau nggak bisa dari harga per lembar sahamnya. Oke, jadi saya mau bertanya dulu teman-teman. Ada sebuah permainan ya. Permainannya adalah bagi-bagi duit. Saya punya dua mata uang, ya. Yang satu 100.000 dan yang satu Rp1. Saya mau bagi ke Anda sekalian, tapi Anda cuma boleh ambil satu. Nah, silahkan ketik di chat, Anda mau ambil yang mana? Yang 100.000 atau yang Rp1? Dan alasannya apa? Jadi kalau Anda ambil 100.000 alasannya apa? Anda ambil Rp1 alasannya apa? Yo, silahkan ketik di chat. Bu Reka, 100.000. Alasannya apa? Ayo, silakan ketik di chat. Alasannya apa? Bisa buat beli, oh bisa buat belanja ya. Oke. Tergantung mau dipakai sebagai apa? Bebas, bebas. Pak Hardi, Rp1 karena barang langka. Pak Hanafi, 100.000 karena hidup saat ini. Karena dipakai ya saat ini ya. 100.000 bisa dibeli barang sekarang. Yes. DWID, Rp1 bawa ke kolektor ya. Pak Adi, satu karena uang kuno lebih mahal. Rp1 karena langka. 100.000 bisa lebih lebih banyak. Rp1 uang jadul pasti mahal di kolektor. Hei, Rp1 sulit buat didapatkan.
Duit lama bisa buat barang langka. 100.000 sekarang masih bisa buat belanja. 100.000 uangnya masih laku. Rp1 antik. Rp1 value-nya bisa tinggi saat dibawa ke kolektor. Rp1 karena harga sebenarnya lebih tinggi. Rp1 bisa jual lagi ke kolektor. Rp1 jual ke kolektor. Wah, banyak yang satu nih ya. Satu karena barangnya di pasaran langka dan 100.000 value-nya lebih tinggi. Oke, mantap, mantap, mantap. Jadi ada dua kubu nih, kubu 100.000 dan kubu Rp1. Dan kayaknya ini nih seimbang nih. Teman-teman yang ambil milih 100.000, sekali lagi di sini nggak ada benar nggak ada salah, ini bicara preferensi. Apa itu preferensi? Preferensi itu kan ada orang yang suka makan pedas, ada orang yang suka makan manis. Nah, apakah orang yang suka makan pedas itu lebih benar dibandingkan orang yang suka makan manis? Kan enggak, itu bicara preferensi ya. Setiap orang punya preferensi beda-beda. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Nah, mau bagi duit. Permainan aja, permainan ya. Jadi, rata-rata yang pilih kubu 100.000 itu adalah kubu praktis ya. Artinya apa? Bisa dipakai uangnya saat ini. Praktis. Oke, nggak salah. Benar ya. Sekali lagi, teman-teman yang di Rp1, kubu kolektor ya. Artinya mereka bilang barang antik, kalau dijual bisa lebih tinggi. Dan benar, dua-duanya benar. Ya, masalah preferensi. Nah, di sini yang mau saya ceritakan adalah konsep yang namanya nilai dan harga. Bahasa Inggrisnya value and price. Wow, apa itu? Ya, emang nilai sama harga emangnya beda, teman-teman? Sama atau beda nilai dan harga? Value and price, sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Bedanya. Apa bedanya nilai dan harga? Ayo, apa bedanya? Harga itu nominal. Yes, betul. Harga just number. Betul, harga number ya. Nilai juga nominal, number ya. Oke. Nilai itu kadang melebihi harga. Bisa, betul, betul. Tapi nilai juga bisa di bawah harga. Jadi betul juga, bisa di atas, bisa di bawah harga. Benar. Benar. Oke. Jadi definisi saya tentang nilai, terutama kalau kita di dunia saham, kadang Anda suka menemukan yang katanya nilai intrinsik. Wah, apa tuh nilai intrinsik? Nah, kita pakai kata in. In dari bahasa Inggris berarti kata bahasa Indonesianya apa? Dalam, ya, dalam. Ya, dalam. Berarti nilai di dalam sebuah aset. Nah, gitu ya. Nilai di dalam sebuah aset. Nah, kalau kita bicara barang, sebuah barang, nilai di dalam aset itu apa? Bahan bakunya. Ya, untuk memproduksi ini butuh apa aja nih komponennya, sehingga nilainya bisa kita hitung. Sehingga ya, itulah nilai dalam sebuah aset. Gitu. Nah, berarti kalau kita bicara uang saat uang, nah, maka nilai intrinsiknya adalah apa yang tercetak di uang tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita belajar sejarah uang, uang itu adalah surat hutang. Surat hutang bank kepada kita, masyarakatnya, berapa banyak sih emas yang dititipkan di bank gitu. Ya, sampai zaman Presiden Nixon yang dimana dia eh, apa ya, memotong memotong kebiasaan itu sehingga setiap dolar yang ada di bank tidak lagi di backup oleh emas ya, tapi sebelum itu setiap uang kertas yang kita punya sebenarnya ada nilai hutang, hutang bank kepada kita dalam bentuk emas, aset dasarnya. Nah, jadi kalau kita bicara nilai itu berarti tercetak, berarti uang Rp1 nilainya Rp1. Uang 100.000 nilainya 100.000. Nah, ini kan surat hutang, ya kan? Jadi sesuai gitu kan. Nah, Rp1 100.000. Berarti secara nilai uang 100.000 ini lebih besar dibandingkan uang Rp1 secara nilai. Nah, kemudian apa itu harga? Definisi saya tentang harga adalah apa yang pasar bersedia bayar. Nah, berarti ada apa di sini? Ada transaksi, transaksi jual beli. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ya uang Rp1 harganya lebih tinggi dari uang 100.000? Nah, jawabannya mungkin. Dan dari mana saya tahu? Saya carilah di Tokopedia. Jadi saya ketik cari Tokopedia. Dan ternyata banyak di situ yang menjual uang Rp1.
Dan saya menemukan, saya cari yang sudah terjual. Karena kan kadang orang bisa suka hati kan, seenak udelnya masukin harga gitu ya. Nah, saya cari yang sudah terjual. Jadi ada transaksi di situ. Nah, baru cocok. Ya, kayak saham, ada transaksi baru harga terjadi. Nah, saya menemukan harga tertinggi waktu itu yang saya temukan ada di 150.000. Sudah terjual sekian piece. Kan? Nah, berarti secara harga uang Rp1 ini bisa dihargai di 150.000. Kemarin itu bahkan ada member yang bilang, Coach saya ketemu coach di angka 600.000 sudah terjual. Nah, ini kata salah satu member kita. Gila. Berarti, ada jual di 600.000. Ya. Nah, pertanyaannya, 100.000 rupiah. Kalau saya jual ke teman-teman, ada nggak yang mau bayar lebih tinggi dari 100.000 rupiah? Ada? Ada? Kalau ada, saya langsung minta nomor handphonenya dari tim admin. Saya langsung kontak. Eh, Tidak untuk saat ini. Pak Rex ada. Oke, Pak Rex nomor handphonenya berapa? Nanti saya mau jualan uang 100.000 saya ke Pak Rex. Lebih tinggi 1.000 perak pun saya ikhlas jual. Ya, tidak ya. Rata-rata pasti tidak ada ya. Jadi udah nggak ada. Nggak ada yang mau jual lebih tinggi dari 100.000. Jadi secara otomatis harga uang Rp1 ini lebih besar dari uang 100.000. Jadi kesimpulannya, secara nilai uang 100.000 lebih besar dari Rp1. Namun secara harga uang Rp1 bisa lebih tinggi dibandingkan Rp100.000. Nah, bisa nggak di bawah 100.000 dijual? Mungkin aja ketika nanti market tidak lagi tertarik dan sebagainya, ya bisa jadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau uang kertas ini nilai intrinsiknya Rp1, sementara harganya Rp150.000, orang mau bayar di Rp150.000, berarti 149.999 ini apa? Nilai apa dong? Pertanyaannya, kira-kira. Nilai gain, laba, yes, bisa. Nilai gain, laba, apalagi? Future value, hmm, mungkin ya, mungkin ya. Walaupun saya kayak nggak yakin future value-nya 150.000 ya. Nah, kita bisa bilang ini adalah nilai emosi ya atau nilai apa ya? Eksternal, eksternal. Nilai di luar dari aset tersebut ya. Berarti nilai emosi, sentimen, ekstrinsik, ekstrinsik ya, sentimen, benar, sentimen yang kemarin kita bicara. Nah, berarti ini adalah nilai emosional, nilai sentimen dari pasar. Apa itu nilai sentimen dari pasar? Ya, apapun kebutuhan dari pasar sehingga mereka bersedia bayar ekstra 149.999. Misalnya, em, mungkin kolektor tadi ya, kolektor, koleksi nih. Wah, kayaknya kalau nggak ada Rp1 nggak lengkap nih uang saya nih, koleksi saya. Maka dia bersedia bayar lebih tinggi. Mungkin contoh lain, nilai emosional, nilai kenangan. Mungkin dulu dia pernah inget zaman kakeknya kerja keras ya, terus kasih dia Rp1, terus hilang, terus dia pengen beli lagi dan pasang gitu, ya kan nilai emosional bisa. Misalnya apalagi eh mau nikah ya, mau nikah, terus mertuanya bilang kamu harus kasih uang Rp1 nih, wajib ya demi demi nikah ya, seserahan ya, demi nikah, ya demi nikah, ya udah beli ya beli 150.000, 150.000 deh dibayar deh kayak gitu. Jadi itu nilai sentimen ya, nilai sentimen. Jadi harga tidak satu-satunya dipengaruhi oleh nilai intrinsik saja. Ada faktor sentimen dari pasar. Oleh karena itu, maka harga saham itu selalu naik dan turun. Nggak pernah stabil. Kalau harga sahamnya stabil, biasanya harganya gocap. Nggak ada yang tertarik dengan saham tersebut. Ya gitu. Nah, jadi dia selalu naik dan turun ya. Ya, saham itu. Nah, ya, jadi di sini bisa sedikit pahami ya, konsep nilai dan harga itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, nilai intrinsik itu berarti nilai dari dalam sebuah aset, nilai harga berarti ada faktor pasar di situ, transaksi. Nah,
Sekarang, kalau kita sudah tahu konsep nilai dan harga, kita banyak bicara soal harga hari ini ya. Kita bicara soal harga. Nah, bagaimana cara kita menentukan harga sebuah barang atau sebuah aset mahal atau murah? Nah, sambil contoh. Kalau saya mau jualan emas ya 10 gram di harga 10 juta rupiah, ini termasuk mahal atau murah? Dan alasannya apa? Kalau mahal kenapa? Kalau murah kenapa? Murah. Sekarang harganya 15 juta. Sekarang murah. Murah karena 10 gram sudah 15-an. Murah karena di bawah harga pasar. Murah karena harga di pasar lebih tinggi. Murah 1 gram sekitar 1,5 jutaan. Emas 1 juta lebih per gram jadi murah. Oke, jadi teman-teman saat ini menentukan emas ini harganya murah dengan cara apa? Membandingkan. Membandingkan dengan apa? Dengan harga produk lain, harga emas lain yang ada di pasaran saat ini. Dan asumsi saya pasti pakai standarnya harga emas Antam. Bener kan? Nah, berarti Anda membandingkan aset ini dengan aset yang ada. Ya, dalam hal ini adalah emas Antam. Nah, yang dijual saat ini. Gitu. Berarti cara kita sebagai manusia menentukan harga sebuah aset itu mahal atau murah dengan cara membandingkan. Nah, contoh waktu saya bikin PowerPoint ini, ya tahun 2021, harganya 939.000. Jadi kalau ada invest, berarti berapa? 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu, sudah naik 50% ya emasnya Anda. Lumayan ya, gitu. Harganya cuma 900 per gram. Ya, kalau dibandingkan harga waktu itu mahal, tapi kalau harga sekarang jadi murah. Nah, jadi membandingkan adalah cara kita manusia menentukan harga sebuah aset itu mahal atau murah, baik secara sadar maupun tanpa sadar. Contoh lain deh, ibu-ibu, saya ngomong ke ibu-ibu dulu nih sekarang nih ya, para ibu-ibu pasti tahu harga. Kalau dijual minyak goreng ya 1 liter minyak goreng branded ya bukan minyak goreng curah minyak goreng branded yang ada di supermarket 1 liter 10.000 rupiah mau beli atau enggak. Ya. Mau langsung. Eh, mau jelas. Weh, kok Pak Marsudi langsung bilang jelas. Bapak-bapak ternyata tahu harga juga. Ya. Borong. Ya. Kenapa? Karena kita tahu pembandingnya, pembandingnya ya, harga yang produk yang lain enggak di 10.000 per liter. Berapa? 15.000, 18.000, 20.000, macam-macam kan? Ya, jelas nggak ada 10.000, murah nih gitu. Enggak, takut kadaluarsa. Ya, ya, ya. Ya, makanya biasanya ada tanda tanya ya, why? Why? Nanti begitu juga dengan saham Pak Yogi. Jadi kalau ada saham yang terlalu murah, kita tanda tanya, kenapa nih saham ini murah? Sementara yang lainnya kok nggak semurah ini? Nah, jadi itu good ya, good answer Pak Yogi juga. Ya, jadi itu teman-teman. Cara kita alamiah menentukan harga sebuah aset mahal atau murah dengan cara membandingkan. Nah, begitu juga dengan saham. Nanti cara kita menentukan, oh saham ini mahal atau murah dengan cara membandingkan, ya. Hubungannya nanti ke sana. Oke, jadi kita tadi sudah belajar nilai, sudah belajar harga. Sekarang kita bicara soal saham. Contohnya langsung ke saham. Apa itu nilai dari sebuah saham? Sekali lagi, secara prinsip saham itu adalah perusahaan, bisnis. Ketika saya beli saham, saya sedang beli perusahaan. Dan definisi saya tentang perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, berarti perusahaan ini akan semakin berharga atau semakin bernilai, kita pakai kata nilai ya, semakin bernilai ketika apa? Ketika menghasilkan duit lebih banyak lagi. Jadi, nilai sebuah saham bisa dinilai dari kemampuannya menghasilkan duit. Nah, berapa banyak duit yang dihasilkan? Dan duit paling bersih yang diterima perusahaan disebut laba bersih. Dalam hal ini, bahasa Inggrisnya adalah earnings. Nah, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya laba bersih. Nah, jadi
Kalau kita bicara nilai sebuah perusahaan dinilai dari laba bersih, maka grafiknya ini simulasi doang, maka dia akan naik dan turun seperti ini. Sesuai dengan laba bersihnya. Ya, laba bersih kan nggak terusan gini. Kadang dia naik, kadang dia turun dikit, kadang naik lagi, kadang turun lagi dikit lah ya, gitu ya. Nah, jadi seperti ini nih, ya. Nah, jadi ini contohnya. Sementara kalau kita bicara harga saham, itu apa? Harga saham adalah transaksi yang terjadi. Di mana transaksi ini ada dua faktor kan? Tadi kemarin kita cerita tadi juga faktor intrinsik atau kita sebut saja fundamental dan faktor apa? Sentimen pasar. Nah, karena ada faktor sentimen pasar ya. Nah, faktor perilaku ya, perilaku pasar, sentimen pasar, maka harga saham itu selalu swing dan swingnya suka berlebihan. Nah, kayak ini contohnya nih, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, jadi selalu up and down, ya naik dan turun. Jadi, jangan khawatir. Kalau kita dapat saham fundamental bagus dan saat ini harganya kemahalan, tunggu aja dia turun. Ya, nanti dia akan turun. Dan kalaupun dia turun, jangan pikir ketika sudah murah saya beli akan langsung naik nih. Enggak. Bisa jadi Anda butuh kesabaran turun. Baru kemudian dia naik lagi. Yes, gitu. Nah, jadi di sini prinsipnya kalau Anda mau beli saham yang sedang murah, tunggulah harganya berada di bawah nilai perusahaan. Ini yang kita sebut namanya under value atau murah. Kalau Anda beli di atas, ini kita sebut namanya over value atau mahal. Nah, jadi ketika harga saham yang mahal, bersabarlah. Tunggu apa? Tunggu dia turun. Nah, coach, tapi ini kan teman-teman saya udah dapat cuan banyak nih, coach. Saya mulai FOMO nih. Ya, kalau Anda ikut-ikutan, nggak berapa lama Anda turun, cius. Ya, ada strateginya. Ya, kalau sahamnya udah naik tinggi nih, strateginya trading. Jadi main cepat. Kalau Anda invest, nyangkut, calon nyangkut. Makanya saya selalu bilang, trading dan invest dipisah. Karena strateginya berbeda. Ya. Sementara kalau sahamnya lagi turun kayak gini, Anda trading kan calon cut loss. Beda ya prinsipnya ya. Kalau saham naik kita trading, saham turun kita invest. Itu yang membedakan. Makanya harus dipisah. Gitu. Oke, ya. Jadi beli saham ketika harganya sedang murah. Laba adalah hasil periode, bukan momen. Perlu berapa lama analisa valuation? Berapa lama analisa valuation? Oh, kita biasa selalu pakai data tahunan, Pak. Data 12 bulan. Ya, selalu pakai data 12 bulan. Atau ada juga yang pakai data kuartal. Ya, data kuartal, data 12 bulan. Ya, tapi biasanya saya selalu ditahunkan. Jadi pakai trailing 12 month, 12 bulan berjalan. Gitu. Nah, berarti kita perlu melakukan proses yang namanya valuasi saat ini. Untuk menentukan harga saat ini tuh mahal atau murah. Ya, gitu. Nah, proses melakukan valuasi itu ada dua metode yang paling populer. Ya, ada banyak, tapi yang paling populer dua ini. Yang satu disebut namanya intrinsic valuation, ya, yang tadi kita sebut intrinsic. Yang satu namanya relative valuation. Malam hari ini, karena waktu kita nggak panjang, kita fokus di satu aja dulu, yang namanya relative valuation. Bahkan kalau memang untuk Anda investor retail yang apalagi baru mulai, saya sarankan mulailah dari relative valuation dulu. Ini jauh lebih mudah praktekinnya daripada intrinsic valuation. Ya, kita mulai ya. Oke, jadi kalau Anda mau beli rumah, misalnya Anda mau beli rumah, dan si punya rumah atau agentnya buka harga. Berapa harga rumahnya? 2M. Apa yang bisa kita lakukan untuk cari tahu harga 2M ini masuk akal, mahal, atau murah? Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira. Cek harga toko sebelah. Ya, cek harga rumah sebelah ya. Di sebelah-sebelah situ ada dijual rumah nggak? Harganya berapa? Ya.
Cek konstruksi bangunan. Oh, bisa juga cek material, konstruksi, isinya gitu kan. Itu intrinsic valuation tuh ya. Ya. Cek fasilitas, survei harga sekitar ya, harga sekitar. Ya, lihat fasilitas yang tawarkan, cek lokasi ya. Itu ya. Cek NJOP. Lihat pertumbuhan daerah ke depan. Hitung harga per meternya berapa. Ya, oke. Risiko banjir atau enggak. Nah, berarti apa nih? Yang kita lakukan adalah kita bandingkan dengan sekitarnya, ya, rumah sebelah, lingkungannya, harganya berapa, gitu kan? Nah, jadi kita coba bandingkan, coba melihat sebelah sono jual berapa, sebelah sono jual berapa, rata-rata harga perluas tanahnya berapa, gitu. Nah, sama, ya. Di saham kita menggunakan metode yang sama, yaitu membandingkan valuasi perusahaan atau saham yang mau saya beli ini dengan apa? Dengan kompetitornya atau perusahaan sejenis. Nah, jadi kan sama dengan rumah sebelah gitu kan, rumah-rumah sebelah yang sejenis, harganya berapa? Nah, jadi itu satu. Kita bandingkan dengan perusahaan sejenis atau kompetitornya. Yang kedua, kita bandingkan dengan rata-rata sektornya dia. Misalnya Anda mau beli saham apa BCA, maka ini masuk ke sektor apa? BCA. Perbankan. Yes, bank. Nah, berarti saya perlu cari tahu nih, rata-rata valuasi sektor perbankan tuh berapa? Atau yang ketiga, valuasi dia di masa lalu. Harga sebelum-sebelumnya tuh berapa? Gitu ya, harga 5 tahun terakhir tuh berapa? Ya, sama, perbandingan. Jadi kita membandingkan. Nah, gampang kan? Kalau membandingkan kan lebih gampang. Ya, tinggal nanti cari datanya. Dan datanya banyak banget di Google. Anda tinggal ketik ya di Google nanti. Oke, jadi ini ya, kita pakai metode relative valuation. Nah, sekarang saya pakai contoh rumah. Masih pakai contoh rumah, biar mungkin lebih relate. Kalau saya dapat penawaran dari broker saya, rumah A harganya 2 miliar dan rumah B harganya 10 miliar. Mana yang lebih murah? Rumah A atau rumah B? Kira-kira. Dan alasannya apa? Alasannya apa? Karena kita belajar analisa. Alasannya apa? Pak Helmi, tergantung lokasi. Wah, cakep, cakep. Pengalaman nih, jawabannya cakep-cakep semua dari tadi. Rumah B karena bangunannya mahal. Sementara A karena informasinya cuman harga, harga per rumah gitu ya. B bisa disewakan, B fasilitasnya mewah, B fasilitas. Oke. Yang benar sebenarnya kita memang belum bisa dibandingkan ya karena ada beberapa informasi yang tidak standar ya. Tidak belum bisa apple to apple gitu. Nah, kalau kita mencoba untuk membandingkan harga sebuah properti itu mahal atau murah, pembanding standar yang paling basic nih, yang paling basic ya. Jadi di luar material, di luar lokasi dan sebagainya, yang paling basic adalah harga per luas tanah. Itu pembandingnya paling basic. Jadi standar pembandingnya harga per luas tanah. Untuk atas dasar itu, maka pertanyaannya adalah ketika saya beli rumah A di harga 2M, saya dapat tanahnya berapa luas? Ya, karena ini paling basic ya, kita paling basic dulu. Kita nggak bicara material, nggak bicara lokasi. Paling basic dulu. Berapa luas tanahnya? Dan rumah B di harga 10M, berapa luas tanahnya? Jadi, dengan harga segitu, apa yang saya dapatkan? Ya, sama nanti dengan perusahaan. Dengan harga segitu, apa yang saya dapatkan? Ya, ya. Jadi, harga per luas tanah rumah A, contohnya, misal ini contoh 200 meter persegi. Wah, sehingga harga perluas tanahnya 10 juta per meter persegi. Sementara rumah B, wah, lebih gede lagi nih, 1.600 meter persegi. Sehingga harga perluas tanahnya 6.250.000 per meter persegi. Kalau sudah ada pembanding kayak gini, gampang dong ngomongnya. Jelas, rumah B per meter perseginya lebih murah. Nah, jadi gampang ya bandinginnya. Nah, bagaimana dengan saham? Sama. Saham, kalau ada dua saham yang satu harganya Rp400 per lembar, dan ada saham B harganya Rp2.400 per lembar, mana yang lebih murah? Sama pertanyaannya dengan rumah tadi. Kalau saya beli saham di harga 400,
apa yang saya dapatkan? Sementara saham B di harga 2.400, apa yang saya dapatkan? Nah, yang paling basic apa nih yang kita butuhkan dari sebuah perusahaan? Laba bersih. Berarti pertanyaan selanjutnya, berapa laba bersih saham A dan berapa laba bersih saham B? Oke, kita buka ya. Nah, ternyata laba bersih saham A itu Rp20 per lembar sahamnya. Ya. Sementara saham B, laba bersihnya adalah Rp160 per lembar sahamnya. Ini yang kita sebut namanya laba per lembar saham. Ya, laba per lembar saham. Ya, datanya ada semua di Google, ada juga di laporan keuangan. Ya, Anda tinggal cari, nggak perlu hitung manual, ya, tinggal cari aja. Bahasa Inggrisnya earnings per share. EPS. Ini bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya. Oke. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu apa yang saya dapatkan, yaitu berapa rupiah laba yang saya dapatkan ya sebagai sebuah perusahaan secara keseluruhan, maka saya bisa hitung dengan sebuah rasio pembanding. Kalau tadi beli rumah pakai rasionya harga per luas tanah, maka untuk saham adalah rasionya adalah harga per laba bersih gitu ya. Ya, tadi kalau properti harga per luas tanah, kalau di saham harga per laba bersih. Nah, pakai sebuah rasio namanya PE rasio. Apa itu PE rasio? Atau orang suka singkatnya PER. PE rasio itu singkatan dari price ya atau harga. Ini ada garis miringnya nih. Per, nah berarti kan per. Ya, P per E. Earnings atau laba bersih. Jadi sama kan? PE rasio adalah perbandingan harga per laba bersih perusahaan. Nah, ya, PE rasio, price to earnings ratio. Price to earnings ratio. Oke. Berarti rumusnya apa? Harga dibagi earnings, price dibagi earnings. Berarti 400 dibagi 20 sama dengan 20 kali. Nah, berarti PE rasio saham A itu 20 kali. Nah, apa maksudnya dari 20 kali ini? Maksudnya adalah untuk setiap Rp1 laba ya dari saham A, kalau saya beli perusahaan ini, maka saya membayar Rp20. Saya bayar Rp20, saya dapat 1 laba. Nah, makanya disebut 20 kali. Sementara saham B harganya adalah 2.400 dibagi labanya 160, maka didapat 15 kali. Artinya untuk setiap Rp1 laba saya membayar Rp15. Nah, berarti mana yang lebih murah? A atau B? Yang lebih murah. Jelas ya, B. Kenapa? Kayak saya bayar lebih murah, saya bayarnya 15. Ya, saya bayar Rp15. Sementara kalau saham A, saya bayarnya Rp20 per Rp1 laba. Oke, sampai saat ini bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Ayo, silakan. Tanya jawab dulu. Mana yang lebih penting, laba operasional atau laba after tax? Karena faktor tax uncontrollable oleh manajemen. Jelas, laba bersih. Ya, ini udah jelas namanya, laba bersih. Jadi yang paling penting laba bersih. Ya, net income. Ya, laba bersih. Lihat earnings di mana ya? Di laporan keuangan ada, di googling juga ada, di Google juga ada. Yes, boleh diulang coach? Boleh, dengan senang hati. Udah agak cerah sedikit. Boleh. Saya ulang ya. Oke. Jadi, ketika saya membeli saham A di harga Rp400 ya per lembar sahamnya, pertanyaannya apa yang saya dapatkan? Saya akan mendapatkan sebuah perusahaan dengan laba bersih Rp20 per lembar saham. Yang disebut laba per lembar saham. Ya, yang disebutnya ini. Oke. Sehingga harga sehingga harga per laba
dari saham A adalah 400 bagi 20, sama dengan 20 kali. Yang berarti untuk setiap 1 rupiah laba, saya membayar 20 rupiah. Ini yang disebut dengan nama price to earnings, ya, rasio, ya, atau orang suka singkatnya PER gitu. LPS itu dapatnya di mana ya, Coach? Anda bisa hitung manual, Anda bisa cari di Google, Anda bisa lihat di laporan keuangan. Itu. LPS itu dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan kan ya? Betul. Betul. Ya, jadi LPS ini namanya kan laba bersih per lembar saham. Nah, berarti laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Buat bandingin PI antar saham dalam satu sektor yang sama itu paling akurat lihat di mana, Coach? Google aja, Google aja. Anda tinggal lihat PI perusahaan ini berapa, PI perusahaan ini berapa, Anda tinggal lihat. Ya, akurat loh. Semuanya rata-rata pasti biasanya akurat kok. Biasanya akurat. Jumlah saham beredar apakah selalu dilaporkan dalam laporan keuangan ya, Coach? Yes, selalu. Selalu. Bahkan di IDX, setiap sebulan sekali mereka akan melaporkan perubahan lembar saham atau struktur lembar saham mereka. Ya, sebulan sekali. Coach, apa bedanya current EPS TTM dan current EPS annualized? Oke. TTM dan annualized ya. TTM itu teman tapi mesra. Bukan, bukan. TTM, teman tapi mesra. Atau teka-teki miring. TTM ini singkatan dari trailing 12 month. Nah, berarti apa? 12 bulan berjalan. Nah, berarti kalau eh, kita bicara apa ya? 12 bulan berjalan misalnya data terakhir yang keluar, misalnya nih ya, data yang terakhir kuartal 1 2025. Maka 12 bulan berjalannya adalah kuartal 1 2025 plus kuartal apa nih? Kuartal 4 ya, kuartal 4 2024 plus kuartal 3 2024 plus kuartal 2 2024. Nah, ini disebut dengan TTM. Ya, TTM. Sementara kalau annualize inilah data yang disetahunkan. Berarti kalau keluarnya setahunkan. Berarti kalau data terakhir itu kuartal 1 25 ini dikali 4 gitu. Ya, kalau data terakhir kuartal 2 25 ini kali 2. Nah, gitu. Jadi pokoknya disetahunkan gitu. Nah, saya pribadi saya lebih suka pakai data TTM. Kenapa? Karena ini data aktual. Ya, data aktual. Karena berarti annualis ini bukan data aktual, data asumsi. Ya, data asumsi. Gitu, Bu Amalia, bedanya. Membandingkan seperti ini bisa dilakukan setiap periode berapa lama? Karena harga. Ingat, rumusnya adalah harga dibagi earnings. Harga berubah setiap hari. Earnings berubah setiap 3 bulan sekali. Nah, itu. TTM itu tahunnya bukan 2025 semua ya? Bukan. TTM itu 12 bulan terakhir. Ya, berarti 12 bulan terakhir. Berarti semakin kecil PI rasio, harga semakin murah. Jadi yang kita pilih yang PI rasionya paling kecil, pertanyaan bagus. Jawabannya, semakin kecil PI rasio, saham tersebut semakin murah. Pertanyaannya, apakah semua barang murah, semua aset murah, itu barangnya bagus? Pertanyaan bagus kan? Pertanyaan lanjutannya, ada pertanyaan lanjutannya. Kalau ditanya murah, yes. Tapi apakah barangnya bagus? Jawabannya belum tentu. Makanya analisanya jangan dibalik. Pastikan Anda lakukan analisa fundamental dulu, materi kemarin, baru analisa valuasi. Makanya kita pisah menjadi 2 hari yang berbeda. Kemarin fundamental, hari ini valuasi.
Karena kita harus pastikan dulu produknya bagus, baru nanya harganya berapa. Gitu. Jadi jangan terbalik. Karena semua saham murah belum tentu bagus. Semua saham bagus belum tentu juga murah. Gitu. Dapat saham bagus, harganya murah, perfect, bingo. Gitu. Coach, kalau data kuartal 2 juga dikali 2 itu bukannya semester ya? Data kuartal 2. Oh iya iya, sorry sorry sorry, salah salah salah. Eh ini berarti thank you thank you thank you thank you. Untung ada yang ini ya. Ini berarti first half. First half 2025. Ya, thank you thank you. Thank you Pak Randy. Ya. eh jeli jeli jeli. Thank you. Ya, saya salah, saya salah. LPS bisa kecil kalau volume saham yang beredar tinggi. Volume saham. Vice versa. Jadi bisa aja net income besar, indikasi perusahaan bagus, tapi karena volume share-nya besar, LPS di data jadi kecil. Apakah analisa volume sahamnya beredar signifikan? Em, tidak. Karena market akan menyesuaikan. Ya, market akan menyesuaikan. Ya. Kalau hitung annualized kan tinggal dikali ya coach. Kalau hitung per TTM cara gimana? Tinggal dijumlahkan. Tinggal jumlahkan aja. Kuartal satu, kuartal sebelumnya, kuartal sebelumnya lagi dengan kuartal sebelumnya lagi. Tinggal ditambahin aja. Gitu. Nggak usah dihitung. Bu Ismawan, nggak usah dihitung. Datanya ada semua di internet. Di Google, semua ada. Jadi tugas kita tinggal cari dan baca. Nggak perlu hitung, nggak perlu hitung manual. Ya, metode yang saya sharingkan ini praktis banget, nggak usah hitung manual. Anda cari di Google, muncul semua datanya. Ya, jadi nggak perlu dihitung manual. Oke, bisa dipahami ya soal P ratio? Oke. Selain PE ratio, apalagi sebagai pendukung valuasi? Wah, banyak. Ada price to sales ratio, ada price to book value, ada price to free cash flow, ada lagi price to EBITDA. Wah, itu EV per EBITDA ya, bukan price to EBITDA. EV per EBITDA. Wah, banyak pokoknya. Nah, cuman saya nggak mau bikin teman-teman overwhelm. Mulailah dari PE ratio dulu. Ya, mulai dari PE ratio dulu. Oke, nah tadi ada yang bilang, tanya lokasinya di mana? Betul. Jadi ketika nanti Anda membandingkan PE rasio saham satu dengan saham 2, pastikan perusahaan yang Anda bandingkan adalah perusahaan yang sejenis. Artinya bergerak di bidang yang sama. Jadi Anda tidak bisa membandingkan PE rasio saham, ambil contoh Goto dengan BCA. Wah, nggak bisa. Tapi kan coach, Goto kan ada GoPay. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Ya, pastikan. BCA berarti Anda bandinginnya sama siapa? Ya, misalnya BBRI. Ya, bisa. Bank Mandiri, BMRI, bisa. Dan seterusnya. Ya, jadi pembandingnya perlu yang sejenis, perusahaan sejenis. Sama seperti rumah. Rumah di Kuningan Jakarta nggak bisa dibandingkan harganya dengan rumah di Kuningan Jawa Barat. Kenapa? Karena rata-rata luas tanah per lokasinya itu beda. Ini sama. Ini dengan ini beda sektor. Ya, harga rata-rata per sektornya pasti beda. Gitu. Jadi pastikan bidangnya sama. Sama kayak rumah, pastikan lokasinya sama. Yang satu Kuningan Jakarta, itu Kuningan Jawa Barat. Nah, nggak bisa dibandingkan. Gitu. PBV itu intrinsik ya coach? Nggak. PBV itu relative valuation. Ya. PBV itu relatif. Karena unsur price di atasnya, unsur harga, itu udah faktor pasar. Bukan faktor intrinsik. Kalau kita menghitung berdasarkan intrinsik, nggak ada faktor harga sama sekali. Semuanya murni data fundamental. Tapi kalau sudah ada faktor harga, faktor pasar, relative valuation. Itu. Bagaimana jika membandingkan BBCA dan BRI? BRI PER lebih rendah dan BCA lebih tinggi. Mana lebih bagus kalau begitu, Coach? Fundamental dulu, baru harga. Setelah Anda dapat fundamentalnya, Anda dapat harganya, Anda putuskan sendiri, Anda lebih suka yang mana. Gitu. Jadi nggak bisa kita cuma nentuin, ini lebih murah, saya beli yang lebih murah. Kan handphone. Handphone
ada apa ya? iPhone sama Samsung Galaxy S. Ya, dua-dua premium kan. iPhone lebih mahal, tapi ada juga yang beli iPhone. Samsung lebih murah, ada juga yang beli Samsung. Lah, kalau semua orang beli murah, kenapa nggak beli Samsung aja? Kenapa nih beli iPhone? Sama, saham juga gitu. BCA lebih murah, tapi ada juga yang beli BCA. BCA lebih mahal, BCA lebih mahal, tapi banyak juga yang beli BCA. BRI lebih murah, tapi kok harganya rontok. Nah, jadi nggak bisa. Itu nanti udah balik ke preferensi masing-masing. Ya, dimulai dari analisa fundamental, analisa harga. Nah, disitulah sudah unsur seni yang bermain, seni dan jam terbang yang bermain. Gitu. Oke. Nah, sekarang ada satu faktor lagi yang penting selain kita mencari harga murah, yaitu adalah faktor fundamental. Ketika kita bicara fundamental, yang paling penting adalah potensial, potensial, predictability. Nah, contohnya berarti laba bersih ya, laba bersih ya per lembar saham. Nah, contohnya saham A dan saham B harganya sama-sama Rp100, biar saya gampang hitungnya. Keluar laporan keuangan tahun 2021, saham A laba bersihnya Rp5 per lembar saham, saham B Rp10 per lembar saham. Mari kita lihat valuasinya. Ya, valuasinya. Saham A 20 kali. Dari mana? Rp100 dibagi 5. Saham B Rp100 dibagi 10. Nah, saat ini valuasi 2021 ya, yang lebih murah adalah saham B, lebih murah. Nah, kalau datanya cuman ini, maka kemungkinan besar sebagian besar dari kita akan beli saham B. Kenapa? Karena murah. Nah, tapi jangan lupa, saya beli saham bukan karena murah. Saya beli saham karena apa? Pengen cuan. Nah, bagaimana cara kita cuan? Ingat, perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Berarti semakin banyak uang yang bisa dihasilkan perusahaan di masa depan, semakin besar kemungkinan perusahaan itu harga sahamnya juga naik. Nah, ya. Jadi, analisa fundamental kemarin hasilnya adalah proyeksi ke depan. Nah, jadi data proyeksi 5 tahun ke depan diproyeksikan pertumbuhan dan potensi ya, ini potensi pertumbuhan ya. Jadi bukan aktual tapi potensi karena di masa depan dari saham A diperkirakan setiap tahun estimasi pertumbuhannya itu bisa 100%. Wah, ini saya kasih gambar ekstrim aja. Sementara saham B diperkirakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan diproyeksikan pertumbuhannya bisa 20% per tahun. Nah, kalau sudah ada informasi tambahan seperti ini, Anda beli yang mana? Saham A, potensi pertumbuhan 100% per tahun, tapi harganya mahal, 20 kali. Atau saham B, potensi pertumbuhan 20% per tahun, tapi murah, 10 kali. Nah, A atau B? Alasannya apa? Paling penting alasan. Ya. Ayo, mana? Mahal atau murah? A atau B? Pak Helmi A, Pak Zainal A. Alasannya apa? Pertumbuhan masa depan lebih baik, lebih besar, ya. A lebih bertumbuh, A karena bisa cuan. Dua-duanya bisa cuan, ya. Dua-duanya bisa cuan. Dua-duanya bertumbuh soalnya. A karena pertumbuhan lebih besar, A karena pertumbuhan lebih tinggi, A proyeksi lebih besar, returnnya lebih besar, potensi cuan lebih gede. Dapat info plan pertumbuhan sebuah perusahaan dari mana, Coach? Ini analisa fundamental. Ya, dari sisi people, produk, dan performance. Gitu. Yang paling gampang adalah mencari rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir. Ya, gitu. Jadi kita dapat angka rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir. Itu yang paling gampang. Tapi itu menjadi nilai standar. Ya, karena
Kalau yang ekstra-ekstra pasti kita harus ada strategi perusahaan ke depannya apa, dan itu yang kita masukin ke angka ini. Gitu. Jadi untuk tahu itu kita harus banyak baca berita sama baca ya press presscom ya, konferensi persnya mereka lah apa? Pubex, public expose gitu. A growth tinggi, A masa depan lebih baik, A tumbuh lebih besar, biasanya harga naik lebih tinggi. Pak Hervan, B sementara, selanjutnya melihat realisasinya. Yes, boleh. Ya. Proyeksi pertumbuhan 5 tahun ke depan itu dilakukan oleh perusahaan atau oleh kita yang mau beli. Biasanya kita yang melakukan analis. Ya, biasanya perusahaan cuma melakukan proyeksi 1 tahun ke depan, bukan proyeksi tapi target. Ya, biasanya perusahaan kasih tahun depan target pertumbuhan pendapatan sama laba bersih kita sekian. Biasanya gitu. Ya, tapi kalau Anda mau lebih panjang, kita lakukan sendiri manual. Ya. Nah, jadi yang pilih A dan pilih B, dua-duanya tidak ada yang salah ya. Itu bicara preferensi, ya preferensi. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ada yang mau beli saham B karena murah, ya, dengan pertumbuhan 20% tahun juga boleh. Dan ini info ya teman-teman ya. Pertumbuhan 20% per tahun di market itu sudah termasuk bagus. Ya, sudah termasuk bagus. Ya. Pertumbuhan 100%, wah, ini spektakuler. Ya, too good to be true. Ya, tapi sengaja saya kasih ini. Dan nggak apa-apa. Ya, spektakuler. Ya, spektakuler. Ya, dan lebih mahal. Nah, jadi kesimpulannya adalah mana yang Anda beli, dua-duanya benar. Tapi harus dipahami. Perusahaan yang valuasinya tinggi karena apapun alasannya, misalnya potensi pertumbuhannya bagus, misalnya perusahaan paling aman di Indonesia, perusahaan paling besar di bidangnya, apapun alasannya, pasti valuasi tinggi itu ada alasannya. Itu yang kita sebut namanya saham premium. Apa itu saham premium? Saham yang harganya lebih tinggi dibandingkan rata-rata sektornya. Memang dihargai lebih tinggi. Ya kayak contoh lah, Anda beli BMW. Itu kan standarnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya kan gitu kan. Nah, karena dia punya BMW cocoknya ya. Iyalah ya, atau Rolls Royce lah ya, Rolls Royce. Ada sebabnya kenapa Rolls Royce harganya premium dan nggak pernah murah. Nah, itulah contoh saham premium. Jadi ada alasannya. Nah, salah satu karakteristik dari saham premium adalah kalau mereka tidak perform, ya mereka tidak perform, mereka miss dari proyeksinya, misalnya mereka menjanjikan 10, tapi ternyata mereka miss 8 gitu. 5 ke 8, bagus nggak? Bagus. Tumbuh berapa nih? 60%. Bagus tumbuh 60%. Nah, tapi meleset. Market bilang apa? Gue bayar mahal loh, saya bayar mahal loh. Iya kok nggak perform sih, nggak sesuai janji. Nah, harganya bisa turun. Itu. Jadi ini yang kita sebut namanya ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar tidak terpenuhi. Perusahaan tumbuh, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang beli di harga ini. Sehingga mereka menurunkan valuasinya. Ya, turun. Gitu. Jadi ada risiko itu. Ya. Nah, dipahami aja. Nah, oke. Jadi kesimpulannya adalah belilah saham kalau sudah lengkap informasinya, ada informasi pertumbuhan alias analisa fundamental, dan baru bicara valuasinya, mahal atau murah. Ya, misalnya contoh ini, saham A valuasi 20 kali, pertumbuhannya estimasi 20% beberapa tahun ke depan. Saham B lebih murah 15 kali, tapi pertumbuhannya 12%. Nah, di sini mana yang mau Anda beli terserah, sudah preferensi Anda. Ya. Saya pribadi kalau ada pilihan kayak gini, saya lebih suka saham A. Karena growth-nya bedanya 2 kali lipat. Tapi harganya bedanya cuma 5 kali. Gitu. Saham A untuk trading, sedang B untuk investasi. Boleh juga. Boleh juga ya. Jadi ya saya baru ingat ya. Jadi ada pilihan lain. Anda tidak harus pilih satu. Anda bisa punya namanya apa? Strategi portofolio. Nah, strategi portofolio. Ya misalnya saham A buat trading, saham B buat invest. Kayak Bu Desi bilang. Boleh.
Atau Anda bagi saham A, saham B, saham B ya. Eh, Saham A, saham B, saham B. Saham A misalnya 40%, saham B 60%. Nah, saham A atau 30% atau saham B 70% atau 50-50 ya, juga boleh. Nah, ini juga ada, ini juga bisa dilakukan. Ya. Jadi Anda tidak harus milih salah satu. Nah, itu. Prediksi bisa salah ya. Dulu kita kira mobil EV Tesla unggul, gak taunya kelas dengan BYD kalah dengan BYD China. Yes, betul. Jadi analisa fundamental pun termasuk probabilitas. Kenapa? Karena kita mencoba untuk melihat ke depan. Ya, sesuatu yang belum terjadi. Jadi probabilitas. Coach, rata-rata emiten ngeluarin laporan keuangannya tuh di awal bulan kuartal atau akhir bulan kuartal atau nggak nentu, suka-suka mereka. Nggak nentu. Tidak nentu, sesuai dengan kesibukan masing-masing. Ya. Coach, apa efek bagi perusahaan ketika harga sahamnya di pasar naik turun drastis? Apa efek bagi perusahaan ketika harga sahamnya di pasar naik turun drastis? Apakah keuntungan yang didapatkan pemilik saham yang jual beli tidak berpengaruh terhadap perusahaan? Tidak, tidak berpengaruh. Harga saham tidak berpengaruh terhadap fundamental bisnisnya. Tapi berpengaruh ketika ya kalau misalnya perusahaan tersebut mau melakukan yang namanya right issue. Nah, apa itu right issue? Perusahaan menerbitkan saham baru dan kemudian dijual kembali ke market. Jadi kalau harga sahamnya tinggi kan dia bisa dapetin lebih banyak modal dengan harga yang lebih murah. Itu. Terus apalagi kalau ownernya pengen exit ya, kalau harga sahamnya tinggi kan duit dia lebih banyak karena dia bisa jual di harga yang lebih tinggi untuk exitnya gitu dan lain-lain. Yang pasti tidak terpengaruh terhadap fundamentalnya gitu. Coach, growth yang dilihat revenue atau net income ya? Dalam hal ini biasanya net income, ya net income, laba bersih biasanya. Ada juga yang lihat revenue, tergantung setiap orang, fleksibel. Ya, tapi kebanyakan sih net income, laba bersih. Gitu. Yes, good question. Nah, jadi kalau kita sudah tahu PE ratio dari sebuah saham, gimana? Gimana saya tahu PE ya 20 kali ini bagus atau buruk? Nah, kalau cuma data cuma ini doang, ya bingung kita. Karena ini adalah namanya relative valuation. Jadi PI 20 kali bagus atau jelek? Relatif. Apa itu relatif? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung dibandingkan dengan siapa. Nah, gitu ya. Jadi begitu saya dapat datanya, saya perlu bandingkan dengan valuasi di masa lalu, perusahaan sejenis, dengan rata-rata industri atau sektornya dia. Jadi ada tiga hal yang kita bandingkan. Satu, dua, tiga. Nah, tadi kita masuk contoh. Nah, contohnya nih, BCA. Ini adalah grafik harga sahamnya. Nah, kalau kita lihat dari bulan September, harga tertingginya di sekitar 10.900. Sejak itu turun terus. Siapa di sini yang melihat chart seperti ini takut beli saham BCA? Atau malah beli? Ada yang takut atau malah beli? Ayo, siapa yang beli, siapa yang takut? Beli, beli, beli. Malah beli. Nggak ada yang takut. Saya berharap banyak yang bilang takut. Beli karena sudah lihat 4P. Yes. Jadi, kalau Anda melihat harga turun seperti ini, balik lagi, jangan terpengaruh soal harga. Tapi coba kenali bisnisnya. Kenali fundamentalnya. Ya, dalam hal ini, saya akan kasih contoh. Ya, nih, laporan laba rugi ya 3 tahun terakhir ya 2021, 2022, 2023 ini contoh doang ya. Yang panjangnya juga ada lagi kok. Nah kalau kita lihat
Operating income, nah, pendapatan operasionalnya dia naik kan, 77, 86, 99. Ya, 2024 ini juga naik. Ya, berarti 5 tahun terakhir naik. Terus laba bersihnya net income yang paling bawah. Ya 31, 40, 48 naik. 2024 juga naik. Ya. Berarti kalau fundamentalnya naik, harganya turun, faktor apa? Harganya bergerak karena faktor fundamental atau faktor sentimen? Sentimen. Ya, karena fundamentalnya bagus nih. Berdasarkan data, fundamentalnya bagus, bertumbuh. Ya, 5 tahun terakhir kan. Ya, bagus. Nah, sehingga oleh karena itu, karena dia cuman karena sentimen, ya udah. Valuasinya gimana? Nah, mari kita lihat valuasinya. Ya, saya ambil pakai PI rasio ya. Karena bank biasanya kadang kita juga pakai PBV, book value. Tapi dalam contoh ini kita pakai PI rasio aja dulu ya buat pembelajaran. Nah, saat ini hari ini ya, ini harganya turun kan? Turun ya. Nah, saat ini valuasi Bank BCA itu ada di 22 kali. Kalau Anda bandingkan dengan peersnya, dengan BRI, PI rasionya sekarang di 9 kali. Jauh banget kan, 2 kali lipat lebih. Rata-rata sektor perbankan, PI rasionya, saya lupa ingat di angka belasan kali, saya lupa. 11 atau 12 kali. Ya, saya lupa, 11 12 kali. Ya. Berarti kalau dibandingkan dengan PI rasio eh, apa em, perusahaan sejenis mahal. Bandingkan dengan rata-rata sektornya dia tadi belasan kali mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan masalah 5 tahun dia terakhir, saham Bank BCA tidak pernah di bawah 20 kali. Ya. Terendahnya cuman pernah waktu pandemi. Ini karena apa? Panic selling. Berarti saham Bank BCA memang premium. Nah, kalau kita lihat saat ini di angka 22 kali. Dan kalau saya lihat grafiknya 5 tahun terakhir, mengabaikan pandemi, ini termasuk harga valuasi termurah dalam 5 tahun terakhir. Fundamentalnya bagus, valuasinya termurah 5 tahun terakhir. Nah, keputusannya silahkan masing-masing. Belajar sesuatu ya, belajar cara analisanya ya, cara lihatnya ya, gitu. Nah, terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saham murah belum tentu bagus. Makanya prioritas kita bukan cari saham murah. Prioritas kita cari perusahaan fundamental bagus, untung dan bertumbuh. Baru cari yang murah. Ya, jadi jangan terbalik. Ya, murah belum tentu bagus. Gitu. Oke, saya skip aja ini. Ya, pesan mentor kita adalah cheap can become cheaper and stay cheap for a long time. Saham yang udah murah bisa jadi lebih murah lagi dan tetap murah untuk jangka waktu yang lama. So, fundamental number one. Ya, oke. Tujuan akhir kita analisa bukan cuma sekedar ngeliat angkanya bagus, mahal atau murah atau jelek ya. Tapi untuk melihat apa? Perusahaan yang mau saya beli ini bisa berkembang atau tidak. Itu ya. Investasi saya di masa depan akan akan bertumbuh seiring dengan bertumbuh perusahaannya. Itu. Yes. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nah, Kort perlihatkan yang sama soal Sido dong. Sido saya suka ya. Fundamentalnya nanti coba Anda lihat laporan keuangannya ya. Anda lihat tahun 2022, 2023 dia turun, 2024 dia mulai balik arah. Fundamentalnya mulai growing. Nah, dan harga valuasinya kalau nggak salah juga masih termasuk murah. Masih termasuk murah kalau dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhirnya. Coach bisa pakai contoh saham yang kurang seperti apa? Contoh saham yang kurang. Ya, contoh saham yang kurang apa ya? Yang fundamentalnya nggak bagus, perusahaannya rugi,
Ya apa ya? Gak kepikiran saya saat ini. Ya biasanya kalau saham-saham yang nggak menarik udah keluarkan dari pikiran. Kita fokus aja menarik. Gitu. Kalau bisa dapat analisa dari Kompas HBC secara berkala asik nih coach. Bisa, bisa. Ya. Yang kayak BCA tapi yang syariah apa ya? Saya cuma kepikiran BRIS. Tapi BRIS tidak murah-murah amat. Ya, BRIS tidak murah-murah amat. Tapi fundamentalnya saya suka. Cuman valuasinya tidak murah. Ya, tidak murah. Tuh. Hmm. Coach kalau cek history fundamentalnya selalu pakai 5 years ke belakang ya? Ya, saya minimal 5 tahun. Gitu. Coach laba bersih per lembar hitungnya dari laba bersih keseluruhan dibagi jumlah saham dijual ya coach. Betul. Tahu jumlah keseluruhan saham yang dijual di mana ya coach? Ada di laporan keuangan atau Anda ketik aja Google eh, saham beredar ya kode sahamnya, tikernya apa. Atau nggak usah dihitung manual, Anda langsung ketik aja EPS tikernya atau laba per lembar saham tikernya gitu. Nanti muncul sendiri, jadi nggak perlu hitung manual gitu. Tapi kalau mau hitung manual, cara nyari lembar saham beredar ada di laporan keuangan, ada kalau Anda mau googling cari ya tadi tuh laba jumlah saham beredar, ya jumlah saham beredar eh, atau outstanding shares bahasa Inggrisnya. Outstanding shares. Itu. Garuda. Oh iya, Gia, Garuda Indonesia. Betul, Bu Delvi. Ya, itu termasuk salah satu perusahaan yang fundamentalnya tidak baik-baik saja. Ah, benar, benar. Benar. Goto. Goto, I like it Goto actually. Ya, saya suka Goto. Termasuk dalam strategi spekulatif turnover company buat saya. Nah, Coach menu lihat PI-nya gitu ada pilihannya ya? Ah, menu di mana? Lihat PI. Oh, menu di aplikasi ya? Kalau di motion trade ada, Anda lihat di bagian fundamental. Jadi ada di atasnya itu kan ada kalau ketika Anda buka saham ticker ya di stock price di bagian atas itu ada fundamental. Nah, Anda klik yang fundamental. Coach, kalau nggak salah besok laporan keuangan annual 2024 BCA akan rilis. Apakah akan mempengaruhi harga? Yes, setiap keluar laporan keuangan bisa mempengaruhi harga. Karena itu kan sentimen pasar, fundamental, kan fundamental. Fundamental bagus, harga PI mahal, sikat nggak coach? Well, depends, tergantung. Data di Yahoo Finance bisa buat referensi nggak? Bisa, bisa. Coach, bagaimana dengan emiten data? Data center maksudnya. Data center yang ada di Indonesia apa paling? DCII. DCII. Tuh. Sektor hiburan gimana coach? Contohnya MD Entertainment. Saya pribadi belum cocok. Ya, saya pribadi belum cocok. Chart harga saham dan PI rasio BBCA yang tadi dilihat di webnya BCA ya. Tadi itu saya pakai Trading View. Saya pakai Trading View. Coach, keputusan cut loss dilakukan untuk penurunan berapa persen dari harga beli? No. Keputusan cut loss saya bukan dilakukan penurunan berapa persen dari harga beli, tapi dari perubahan fundamental. Jadi kalau perusahaannya fundamentalnya memburuk, ya udah saya angkat kaki dari perusahaan tersebut. Gitu. Coach, lihat net income yang quarter, year to date, atau annual. Otomatis tahunan. Berarti pakai annual atau TTM. Coach, kalau laporan keuangan itu bisa salah informasi kah? Kan yang ngerjain upload juga orang. Nah, mungkin. Mungkin aja. Saya pernah ada data, kok cakep banget nih. Saya bandingin dengan laporan keuangan aslinya, oh ternyata salah. Yang di aplikasi ini ternyata salah input. Nah, mungkin terjadi. Ya. Coach bisa nggak dapat informasi ownership saham non-resident yang hedge fund? Soalnya kalau yang pegang hedge fund asing akan rentan volatilitas saat kurs USD IDR bergejolak seperti sekarang. Mereka kan trading juga di CCY. Kalau ownershipnya
non resident yang pegang long term mungkin tidak terlalu volatil. Em, Terkadang ada beberapa emiten yang bisa kasih informasi lengkap. Jadi kalau untuk kepemilikan seperti ini tergantung porsi berapa besar persentase saham yang mereka miliki. Ya, kalau nggak salah ingat di atas 5% baru muncul namanya. Nah, itu datanya Anda bisa lihat di idx.co.id ya di idx.co.id karena mereka akan melaporkan di situ. Pasar market apa, Coach? Pasar market apa, Coach? Wah, saya kurang nangkep pertanyaan nih, Bu Jenis nih. Bu Eva, Coach, bocorin dong tiap pagi bacaan Coach apa buat referensi atau buku wajib deh. Bacaan saya baca koran, baca Bisnis Indonesia, baca Kontan, baca koran, ya, berita, ya, CNBC, ya, CNBC Indonesia. Coach kan ada 900 emiten, tapi kenapa selalu yang diinvest itu yang di LQ45 aja? Hmm, oh ya, harusnya enggak sih. Yang di luar LQ45 juga harusnya bisa buat invest. Enggak harusnya LQ45. Mungkin orang-orang yang invest di LQ45, mungkin mereka cari yang perusahaan paling liquid, supaya kalau mereka mau jual sewaktu-waktu bisa dijual. Mungkin itu. Seperti IPCC kurang menarik ya, Coach. Coba pelajari fundamentalnya dan potensi ke depannya. Itu saja pesan saya. Coach tanya, kalau Sido kan memang secara valuasi masih murah, namun ada isu mengenai pajak pemanis. Nah, apakah kita tunggu aja atau sudah bisa mulai cicil? Saya sih mulai cicil. Ya, pajak pemanis berapa persen? Gitu. Yang coba nanti dibandingkan. Mungkinkah itu akan mengurangi pendapatan laba bersihnya karena akan nambah di bagian pajak? Mungkin aja, gitu. Tapi kalau misalnya pertumbuhan pendapatannya bisa lebih signifikan, ya mungkin ya tetap bisa growth, gitu. Kalau saya sih untuk jangka panjang, I'm not that worry tentang pajak pemanis. Pak Bayu, izin bertanya Coach. Ketika kita mendapatkan perusahaan yang bagus secara fundamental, people-nya juga bagus, bisnisnya juga bagus, potensi juga bagus, tetap saja kan Coach untuk growth butuh waktu. Betul, betul. Di saat perjalanan harga saham naik turun, bolehkah kita investasi keluar masuk taking profit? Nah, itu balik lagi udah ke masing-masing, Pak Bayu. Itu udah ke strategi masing-masing dan preferensi masing-masing. Karena kan ada orang-orang yang sibuk, yang nggak bisa mantau harga setiap hari. Ya, kalau orang sibuk nggak bisa mantau harga setiap hari, keluar masuk kayak gini, seringkali mereka akan miss out. Ya, seringkali akan miss out. Ya, udah terlanjur jual, pas dia turun nggak sempat beli harga udah naik lagi lebih tinggi lagi ya, sometimes gitu. Tapi kalau Pak Bayu bisa apa namanya bisa mantau ya untuk keluar masuk boleh aja, artinya apa, Pak Bayu menjalankan, kalau misalnya keluar masuknya di bawah 1 tahun berarti Pak Bayu menjalankan trading, di saham-saham berfundamental baik. Nah, itulah metode trading yang kita HBC ajarkan. Jadi kita di HBC mengajarkan metode trading yang namanya trading santai. Di mana trading santai ini kita memilih perusahaan-perusahaan berfundamental bagus, ya selama di harganya masih naik turun kita keluar masuk gitu. Ya disebut namanya trading santai. Jadi trading di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi bisa dilakukan. Pertanyaan saya, metode investasi jangka panjang yang disambilkan trading di perjalanannya, apakah mengganggu compounding nilai saham tersebut nantinya? Atau compounding tetap berjalan, yang penting capital gain dimasukkan kembali ke modal awal? Um, yes, jadi compounding tetap jadi oke, kalau saya akan memisahkan. Jadi ada 2 akun yang saya pisahkan ya. Akun invest dan akun trading gitu. Jadi satu saham yang sama itu bisa diinvestkan, bisa ditradingkan. Nah, jadi saham yang sama ada di akun invest saya dan saya ngelihat polanya nih volatil banget nih. Nah, di akun trading saya juga mentradingkan saham tersebut. Nah, kalau saya itu yang akan saya lakukan. Gitu. Gitu Pak Bayu. Kapan kita bisa mengetahui fundamentalnya buruk, Coach? And salah satu indikasinya apa? Berita buruk, bad news.
keluar di koran. Kedua, laporan keuangan memburuk. Coach, buka bagus nggak? Saya sih kurang suka ya. Dari pertama juga saya kurang suka. Eh, ya, kalau dia bagus, kenapa dia menutup e-commerce-nya dan fokus ke jualan digital. Terus juga terjadi pergantian direksi ya kemarin, dan sejak terganti pergantian direksi juga nggak bertumbuh-tumbuh amat. Kemarin ini laporan keuangan buka sempat tiba-tiba positif, tapi datangnya bukan dari pendapatan utama, datangnya dari investasi. Uang hasil IPO tidak sebagian besar bukan sebagian besar digunakan untuk pengembangan bisnis, tapi lebih banyak dipakai untuk investasi. Masukin ke obligasi pemerintah, ke saham dan sebagainya. Ya, ya preferensi pribadi lah gitu. Itu Antam Adaro, perusahaan komoditas. Buat saya lebih suka buat trading. Ya, terlalu volatil untuk invest jangka panjang. Itu ditunggu kelas tradingnya, yes. Ada kelas tradingnya. Tapi kalau untuk jadwal saya tidak hafal, harus tanya ke admin HBC. Kalau trading harus mantengin grafik setiap hari ya coach. Dan beli harus segera jual ya. Oh enggak. Kita kan trading santai. Jadi Anda cukup luangkan waktu 30 menit sampai sejam setiap hari. Jadi selama Anda bekerja, udah kerja aja. Anda bisnis, udah bisnis aja. Semua analisa dilakukan di luar jam bursa. Berarti di atas jam 5 Anda pulang kantor, bisa di malam hari, atau bisa di pagi hari sebelum market buka. Ya di luar jam bursa. Nanti eksekusinya tinggal pakai automatic order. Jadi Anda kerja tenang, udah. Tradingnya jalan, kerjanya juga tenang. Itu dimaksud dengan trading santai. Apakah akun invest dan akun trading masing-masing pakai rekening RDN yang berbeda? Yes, itu rekomendasi saya. Coach, menyambung pertanyaan hari pertama, apa yang harus saya lakukan terhadap saham-saham yang kebakaran? Lumayan banyak yang merah-merah. Apakah harus saya cut loss semua, baru mulai lagi dengan lebih teliti, melihat fundamental, atau ada saran lebih baik? Sarannya adalah mulai teliti fundamentalnya satu-satu. Untuk saham-saham yang kebakaran dan fundamentalnya masih bertumbuh, masih bagus, mungkin kebakaran saat ini hanya faktor sentimen aja. Ya. Jadi bisa di hold, bahkan bisa ditambah kalau memang fundamentalnya bagus. Nah, untuk saham-saham yang fundamentalnya jelek, nah itu bisa Anda jual secara bertahap. Kalau Anda paham teknikal, setiap kali terjadi rebound singkat, Anda bisa jual. Ya, rebound singkat Anda jual bertahap gitu. Atau kalau Anda tidak paham ya udah cut loss, pindahkan ke saham yang fundamentalnya bagus dan murah saat ini. Gitu. Jadi faktor nomor satu harus dilakukan adalah cek fundamentalnya satu-satu. Itu sih rekomendasi saya Pak Dinto. Jadi modalnya ada dua ya coach. Yes, satu modal trading, modal invest kan tiap bulan pelurunya masuk terus. Karena kan kita sisihkan uang dari income kita, 10-20% dari income masuk masuk ke akun invest. Terima gaji atau terima gaji 10% masukin akun invest. Terima gaji 10% masuk akun invest. Gitu aja terus. Energi cocok buat invest atau trading coach? Sekali lagi, saham komoditas saya lebih cocok buat trading. Terlalu volatil untuk invest jangka panjang. Coach, invest sama aja? Ada. Ada. Ya, kita ada. Tadi, ya hari ini kan teman-teman sudah dibagiin kan? Sudah dibagiin kan? 5 saham yang saya punya. Ya, salah satu, ya salah 5 lah. Salah 5 dari portofolio saya. Nah, Pani masih ada harapan nggak? Soalnya kan terakhir beritanya pembangunan di PIK ditolak karena merusak alam. Well, namanya saham mah selalu ada harapan. Lagi pula Pani bukan saham invest buat saya, saham trading. Ya, gorengannya Pak Pak Aguan, kok Aguan. Untuk analisa value saham, apakah saat ini sudah bisa menggunakan AI? Saya sedang coba-coba dan belum. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan ke depannya bisa. Ya, biar lebih gampang juga. Gimana cara join member HBC ya, Coach, dan berapa biayanya?
Itu nanti bisa tanyakan ke Pak Kunardi ya. Tanyakan ke Pak Kunardi besok. Besok ada Pak Kunardi yang sharing. Coach tadi menyebutkan automatic trading, maksudnya gimana? Hampir semua sekuritas ya itu punya fitur automatic order. Jadi order otomatis yang bisa kita masukkan kapan aja, terus nanti dia akan aktif ketika market buka. Jadi makanya kita nggak perlu trading mantau harga setiap hari. Jadi kita bisa pasang auto buy atau auto sell di harga tertentu gitu. Itu fitur automatic order namanya. Makanya bisa tetap trading dan kerja dengan tenang gitu. Coach, kalau ada dua saham yang mau kita beli dan harus pilih salah satu, misalnya Unilever dan KF, kan sama-sama turun sekarang harganya atau fundamentalnya. Eh, Kalau pilih Unilever kan ada isu Palestina, sedangkan KF mungkin masalah governance yang sedang berisiko. Kalau seperti ini info fundamental yang mana satu yang harus dipilih? Saya nggak pilih dua-duanya. Kenapa saya harus pilih dua perusahaan yang satu dari dua perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus? Cari saham lain lah yang fundamentalnya bagus. Gitu. Saya nggak pilih dua-duanya. No, ngapain? Uang saya nyangkut nanti. Adaro kebakaran terus, Cap. Ya, PI-nya udah dua kali ya, udah turun sampai ke dua kali. Kemarin adanya bagaimana mengatasi saham nyangkut, udah ya, tadi saya udah jawab ya. Cek fundamentalnya, gitu. Itu prioritas. Cuma dua coach, BBCA dan Sido. Oh, dua doang ya? Oke, nggak apa-apa lah, bonus lah, dua. Nggak lima. Dua, bonus, bonus, dua. Ya. Goto turun karena sentimen atau apa ya, coach? Goto kan lagi naik. Udah ke harga 80-an sekarang. Ya. Dari harga 300 turun sampai ke gocap ya karena fundamentalnya memang belum baik waktu itu dan masalah sentimen. Ya, orang kan lihatnya kan wah Tokopedia dijual, wah kesulitan ini. Ya, sentimen kan. Nah, tapi saya melihatnya agak berbeda gitu. Akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang membuat saya justru malah beli Goto waktu harga digocap. Sektor saran account invest apa aja coach? Kayaknya udah ya kemarin ya. Perbankan, wajib ada perbankan. Sektor retail, sektor consumer goods, properti lagi murah, ya properti lagi murah, tapi akan butuh waktu panjang untuk kemudian balik naik, tapi still murah gitu. Sektor apa lagi? Sektor properti, consumer goods, retail, konsumsi primer, konsumsi non primer, apalagi ya tiba-tiba kok ngeblank sektor ya banyak lah banyak banget kok sektor kesehatan kesehatan juga ya kesehatan ya lima sama mana ya udah dijawab tadi ya ternyata cuma dua 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 oke lah dua cukup lah untuk mulai. Sido faktor predictable-nya apa ya coach? Tolak angin, tolak angin the best ya. Pendapatan terbesar dan margin terbesar Sido muncul dari tolak angin. Jadi selama tolak angin masih menjadi market leader, saya masih suka dengan Sido muncul. Kalau tolak anginnya bermasalah, kenapa-napa, saya angkat kaki dari Sido muncul. Bisa diulang yang PE tadi. Oke, PE itu adalah price to earnings ratio. Rasio yang membandingkan harga sebuah saham dengan laba bersihnya. Jadi, kalau kita bicara sebuah saham PI-nya misalnya 20 kali, artinya untuk Rp1 laba yang saya beli, saya membayar Rp20 gitu. Thank you Pak Helmi, thank you. Nah, udah di-sharing ya. Properti lebih pilih yang fokus ke perumahan atau commercial building. Kalau misal keduanya punya fundamental dan laba yang sama-sama bagus. Beli aja dua-duanya. Kenapa salah satu? Kalau emang dua-duanya bagus. Beli aja dua-duanya. Tinggal bagi-bagi. Oke, Raja bisa diinvest apa trading aja ya? Ya, dia sentimennya terlalu volatil ya. Saya rasa karena sentimennya terlalu volatil, mendingan ditradingkan aja deh, lebih main cepet aja deh.
ya selama sentimennya bagus. Cara menghitung BBP, buy below price gimana coach? Itu biasanya kita diskon. Kita diskon sekitar 15 sampai 20% dari target price. Gitu. Kalau minus, gimana coach PI-nya? Berarti perusahaannya rugi. Nggak masuk ke dalam kriteria invest kita. Ya, kriteria invest kita kan adalah untung dan bertumbuh. Ya, kalau minus masuk ke dalam mana? Spekulatif. Gitu. Sip, pertanyaan terakhir pas jam 21, lewat dikit. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah belajar sampai hari ketiga. Weh, semangat ya. Mudah-mudahan materi hari ini em, tetap bisa bermanfaat buat investasi Anda, ya bisa mulai eh, analisa lagi saham-sahamnya, fundamentalnya dan memutuskan mana yang ditahan, mana yang dijual gitu ya. Jadi Anda sudah belajar fundamental dan Anda juga sudah belajar valuasi ya pakai pair gitu ya. Eh, Praktek supaya ilmu ini jadi milik Anda karena belajar di investasi saham itu sama kayak belajar berenang. Harus nyemplung, sering berenang, baru jadi jago. Ya, bisa karena terbiasa. Oke, thank you semuanya. Besok sampai ketemu besok. Ya, besok teman-teman akan belajar dari salah satu co-founder dari komunitas Happy Billionaires Club yaitu Pak Kunardi Halim. Saya akan bantu di sesi tanya jawabnya. Oke, selamat malam, selamat istirahat, bye bye.